Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UT, kembali lagi dengan saya yaitu Arisma dengan NIM 8603060092 dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Terbuka. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Dalam era digital saat ini, pendidikan mengalami perubahan yang sangat cepat. Teknologi mempermudah akses informasi, tetapi juga menghadirkan tantangan baru seperti rendahnya literasi digital, penyalahgunaannya media sosial, hingga menurunnya karakter dan etika peserta didik. Karena itu, pendidikan membutuhkan pilar yang kuat sebagai dasar dalam membentuk manusia yang cerdas sekaligus berkarakter. Makna pilar dalam pendidikan. Pilar dalam pendidikan dapat dimaknai sebagai dasar atau penyangga utama yang menjaga arah dan tujuan pendidikan. Tanpa pilar yang kuat, sistem pendidikan akan mudah goyah oleh perubahan zaman. Dalam konteks pendidikan nasional Indonesia, salah satu tokoh yang memberikan dasar pendidikan yang sangat penting adalah Ki Hajar Dewantara. Beliau menekankan bahwa pendidikan bukan hanya tentang transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter moral dan kemanusiaan. Adapun prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara memperkenalkan 3 prinsip utama pendidikan, yaitu yang pertama, Ingarso Sung Tolodo, yang artinya di depan memberikan teladan. Guru harus menjadi contoh yang baik bagi peserta didik, baik dalam sikap, etika, maupun perilaku. Dan yang kedua yaitu Ing Madya Mangun Kurso, yang artinya di tengah membangun semangat, guru harus hadir di tengah peserta didik untuk memberi motivasi dan membangun kreativitas belajar. Dan yang ketiga yaitu Tutpuri Handayani, yang artinya di belakang memberi dorongan. Guru memberikan dukungan dan kepercayaan agar peserta didik mampu berkembang secara mandiri. Prinsip ini menunjukkan bahwa pendidikan harus bersifat humanis dan memerdekakan manusia. Selanjutnya yaitu relevansi di era digital. Di era digital, prinsip-prinsip tersebut masih sangat relevan. Contohnya pada pembelajaran daring, guru tidak lagi banyak menjadi sumber informasi. Guru tidak lagi hanya menjadi sumber informasi, karena siswa dapat mencari materi sendiri melalui internet dan teknologi AI. Namun, guru tetap memiliki peran penting sebagai pembimbing dan teladan dalam penggunaan teknologi secara baik. Prinsip Ingarso Sung Tolodo terlihat ketika guru memberi contoh etika digital seperti menggunakan media sosial secara positif dan menghargai karya orang lain. Prinsip Ing Madya Mangun Kurso tampak saat guru menciptakan pembelajaran interaktif melalui diskusi online, video pembelajaran, atau proyek kolaboratif yang membuat siswa lebih aktif dan kreatif. Sedangkan Tutpuri Handayani relevan ketika guru memberi ruang bagi siswa untuk belajar mandiri, tetapi tetap memberikan arahan dan dukungan. Nah, tantangan penerapan. Meskipun relevan, pencapaiannya juga menghadapi tantangan. Pertama, masih adanya kesenjangan akses teknologi dan internet di beberapa daerah. Kedua, rendahnya literasi digital menyebabkan bahwa peserta didik mudah terpengaruh hoax, cyberbullying, atau konten negatif. Dan yang ketiga,
Dan yang ketiga, hubungan antara guru dan siswa terkadang menjadi kurang dekat karena pembelajaran lebih banyak dilakukan melalui layar. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi tidak lagi menggantikan sepenuhnya nilai, kemampuan dalam pendidikan. Menurut saya, pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara tetap menjadi solusi penting bagi pendidikan nasional saat ini. Di tengah perkembangannya teknologi yang sangat cepat, pendidikan tidak cukup hanya menghasilkan siswa yang pintar secara akademik, tetapi juga harus membentuk karakter, etika, dan kemampuan berpikir kritis. Karena itu, guru sekolah, keluarga, dan masyarakat perlu bekerja sama agar teknologi digunakan untuk memperkuat nilai-nilai pendidikan, bukan justru melemahkannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian materi saya. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.